aku Rame Ainal. Hari ini aku mau membahas tentang dampak berita hoax bagi kesehatan mental. Jadi aku minta maaf terlebih dahulu kepada teman-teman semua karena aku baru up video baru lagi karena beberapa bulan ini aku ada kesibukan sehingga mau nggak mau harus vakum. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video-video aku sebelumnya, dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, terima kasih dan jangan lupa untuk nonton video-video sebelumnya. Buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman, dan semoga puasa kita ini dapat diterima Allah SWT. Kita masuk pada pembahasannya. Untuk zaman sekarang yang namanya berita hoax itu bukan hal baru lagi ya pastinya buat kita, karena berita hoax itu udah seperti bumbu tambahan di setiap fakta yang ada, yang selalu diiringi oleh berita-berita hoax di belakangnya. Berita hoax atau berita bohong itu satu informasi yang notabene sebenarnya tidak ada, tetapi dibuat seolah-olah ada, yang kemudian dirangkai dan dikemas sedemikian rupa agar kita yakin dan percaya akan berita tersebut. Beberapa orang mungkin bingung lah ya, jadi untuk apa berita hoax diadakan kalau memang itu hanya mengganggu kesehatan mental kita, dan sebenarnya tujuan mereka itu apa? Menurut Werme, pokoknya tulisannya nanti aku buat di sini, tahun 2016, aku juga nggak tahu cara bacanya bagaimana. Menurut Werme 2016, berita hoax atau fake news ini dibuat untuk menyesatkan orang secara sengaja. Menurut psikolog, berita hoax ini bertujuan untuk memanipulasi, atau kata sederhananya seperti mempengaruhi pikiran seseorang agar merasa cemas dan takut, sehingga rasa takut dan cemas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Sama halnya seperti sekarang ini, berita-berita tentang COVID-19 yang sedang dilanda oleh bumi kita, di mana banyak berita-berita yang membuat kita menjadi takut, khawatir, menjadi cemas yang berlebihan, di mana yang harusnya kita dapat menjaga kesehatan atau menjaga imun tubuh kita agar tetap sehat untuk bisa melawan COVID-19, tapi dengan adanya berita-berita hoax yang membuat rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir kita muncul, membuat imun tubuh kita semakin turun. Kita boleh saja ya yang namanya membaca, menonton tentang berita-berita hoax itu boleh saja, tetapi jangan plak-plakan kita menerima setiap informasi yang disuguhkan kepada kita. Sudah seharusnya juga kita menyaring setiap informasi yang diberikan agar kita tidak salah paham dan malah akan merugikan diri sendiri, bahkan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Jadi buat teman-teman semua, apapun berita yang disajikan kepada kita atau disuguhkan kepada kita tentang COVID-19, sudah seharusnya kita tetap mawas diri, tetap menjaga kesehatan, social distancing, ikuti anjuran pemerintah, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, kemudian menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin setiap selesai melakukan aktivitas dari luar rumah, dan jangan lupa menggunakan desinfektan setiap membersihkan sekitar lingkungan rumah, dan juga hindari kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting agar dapat mempercepat pemutusan penyebaran dari COVID-19. Jangan langsung menyebarluaskan atau men-share kepada teman-teman semua. Biasanya ya, berita-berita seperti itu biasanya adanya di grup-grup seperti grup-grup WA, grup-grup lain. Biasanya sih di situ lebih cepat penyebaran berita-berita hoax. Karena apa? Ya itu tadi, mungkin sih secara tidak sengaja kali ya, yang namanya kita juga merasa takut, ya apapun informasi itu ya kita sebar, tetapi itu bukan membantu, tetapi malah hanya akan mempersulit diri sendiri, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kita. Jadi apapun itu informasi yang diberikan kepada kita, sudah seharusnya untuk kita saring, untuk lebih bijak lagi dalam menilai berita-berita tersebut. Jika memang belum diketahui fakta dan kebenarannya, tolong jangan langsung disebarluaskan, karena hanya akan menyebabkan kita secara tidak sengaja menyebarkan berita hoax. Kita tetap berdoa semoga virus corona ini segera musnah agar kita dapat beraktivitas secara normal kembali. Dan buat saudara-saudara kita yang sedang melawan COVID-19, tetap semangat, dan semoga saudara-saudara kita cepat sembuh. Dan buat para teman-teman yang berada di garda terdepan, semangat buat kalian semua. Semoga apa yang sudah diberikan
itu akan menjadi ladang amal ibadah, dan semoga kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara mengikuti arahan dari pemerintah. Tentu kita tidak mau ya terus-terusan seperti ini, berada di situasi yang sebenarnya belum pernah terbayangkan untuk kita. Tapi apapun itu buat teman-teman semua, tolong ikuti arahan pemerintah. Selagi itu memang yang terbaik buat kita, laksanakan. Karena bukan hanya kita saja yang menginginkan hidup normal, bisa have fun kemana-mana, bisa berkumpul dengan keluarga. Bukan hanya kita saja, tapi ada juga teman-teman kita yang bukan hanya berjuang untuk bagaimana bisa berkumpul, bisa bahagia, bisa bebas makan di luar sana. Bukan hanya itu saja, tapi mereka juga berjuang bagaimana saudara-saudara kita yang sudah positif itu dapat sembuh dari COVID-19. Jadi jangan egois, tolong jangan berpikir bahwa hanya kita yang merasa rugi, dan tetap berdoa dan jaga kesehatannya. Oke, kita kembali ke pembahasan berita hoax atau fake news tadi. Ada beberapa hal yang diakibatkan oleh berita hoax atau fake news ini. Berdasarkan sebuah studi, psikolog sepakat bahwa berita hoax atau fake news ini dapat mengakibatkan seseorang mengalami post-traumatic syndrome disorder atau gangguan mental yang dialami seseorang setelah menyaksikan atau mengalami sesuatu kejadian yang menyakitkan di dalam dirinya. Selain PTSD atau post-traumatic syndrome disorder, juga dapat mengakibatkan kecemasan, rasa takut yang berlebihan, dan juga bisa menyebabkan kekerasan. Oleh sebab itu, buat teman-teman semua, jangan sepele dengan adanya berita hoax ini. Justru itu kenapa kita tidak boleh menyebarluaskan berita-berita hoax, ya karena itu tadi beberapa dampaknya itu mungkin terlihat simpel ya, tetapi itu dapat berefek panjang, bukan hanya berdampak pada waktu singkat saja, tapi juga dapat berdampak pada waktu yang sangat lama, di mana hal ini dapat mengganggu situasi emosional dan juga suasana hati. Mengalami ketakutan yang berlebihan yang selalu dihantui oleh rasa takut menyebabkan rasa trauma yang berkepanjangan yang bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitar kita, bahkan topik utama yang berada di berita hoax tersebut. Nah, setelah kita melihat beberapa hal yang diakibatkan oleh berita hoax ini, lalu timbullah pertanyaan apakah memang ada sanksi atau tidak terhadap orang-orang yang menyebarkan berita hoax ini. Untuk hal ini ada beberapa peraturan yang mengatur tentang berita hoax, yaitu pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE, yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 2016 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau paling banyak denda 1 miliar. Wow, banyak ya. Jadi buat teman-teman nih yang suka tapi enggak lah, kayaknya teman-teman yang nonton channel ini kayaknya orangnya bebek semua ya, bukan pembuat berita-berita hoax. Tapi ya itu ya namanya berita hoax mah, kita nggak tahu ya itu berita hoax atau bukan. Tapi ya itu tadi, jangan langsung menyebarluaskan setiap berita apapun kepada kita sebelum kita mengetahui fakta dan kebenarannya. Karena dengan cara tersebut kita secara tidak sengaja, atau mungkin kita tidak bermaksud, tetapi secara tidak sengaja kita malah membantu orang-orang yang menyebarkan berita hoax untuk memperluas jaringan mereka dalam menyesatkan masyarakat kita. Dan buat teman-teman nih yang lagi nonton, siapa tahu ada yang lebih paham tentang hukum, silakan teman-teman share di komennya, nanti aku buat pinnya biar teman-teman yang lain juga mengetahui tentang hukum ITE ini, supaya tidak semakin merajalela orang-orang yang suka menyebarkan berita hoax. Dan itu saja buat hari ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan
like serta komen di bawah apapun pendapat teman-teman tentang berita hoax ini, atau teman-teman ingin materi-materi yang lainnya, teman-teman bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.